Shalom, perkenalkan nama saya Sharon Koren Arabella dari kelas 12 keempat. Di sini saya akan menyampaikan khotbah saya. Dan di sini saya akan membawakan khotbah dari kitab Yeskiel 36 ayatnya yang ke-26. Yang dimana kitab ini berbunyi, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat." Saudara-saudara yang kekasih, hari ini kita merenungkan firman Allah yang tercantum dalam kitab Yeskiel pasal 36 ayatnya ke-26. Firman ini mengajarkan tentang kuasa penyucian dan pembaruan yang hanya Allah yang bisa memberikan kepada kita. Ya, karena tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa memberikan kita hati yang baru selain daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin penting dari ayat ini. Yang di sini saya ada poin yang pertama yaitu ada hati yang baru, poin yang kedua ada roh yang baru, dan yang terakhir adalah hati yang hidup. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai hati yang baru. Hati yang baru di sini adalah Allah menjanjikan untuk memberikan kita hati yang baru. Ini bukan sekedar perbaikan permukaan, tetapi transformasi yang mendalam di dalam jiwa kita. Hati yang baru adalah hati yang dipulihkan dari kesalahan dan kesalahan masa lalu, dan diisi dengan kasih dan kebenaran Allah. Jadi yang dimaksud dengan hati yang baru di sini adalah Allah itu menjanjikan kepada kita hati yang baru. Setiap kita itu pasti punya pengalaman atau masa lalu yang kita anggap itu menyakitkan. Tetapi Tuhan Yesus itu dengan kuasanya mampu memberikan kepada kita hati yang baru untuk kita bisa lebih menyadari atau bahkan kita bisa mengampuni orang-orang yang mungkin di masa lalu itu sudah menyakiti hati kita. Dan ketika kita merasa bersalah akan kesalahan-kesalahan yang sudah kita perbuat, mungkin hati kita tidak tenang akan kesalahan kita, Tuhan Yesus itu mengubah kita, memberikan kita hati yang baru untuk kita bisa menerima bahwa kita sebagai manusia itu pasti penuh dengan dosa. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita berbuat baik dan kita melupakan kejahatan-kejahatan yang sudah kita lakukan di masa lalu. Belajar untuk memperbaiki diri karena Tuhan sudah berikan kita kesempatan untuk mendapat hati yang baru dari Tuhan. Kemudian di poin yang kedua ada roh yang baru. Apa sih ini maksud dengan roh yang baru di sini? Jadi roh baru itu adalah Allah juga berjanji untuk memberikan roh yang baru kepada kita. Roh yang baru ini adalah kuasa ilahi yang mengubah hidup kita dari dalam. Itu memungkinkan kita untuk hidup dalam ketaatan kepada kehendaknya dan untuk mengalami kehidupan yang penuh dengan sukacita dan kemenangan. Tuhan itu bukan cuma sekedar memberikan kita hati yang baru, tapi roh yang baru untuk kita bisa lebih taat atau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita mempunyai roh di dalam hati kita, dalam hidup kita, maka segala sesuatu yang kita lakukan itu, kita akan mendasarinya dengan firman Tuhan. Setiap kita mungkin ingin berbuat hal-hal yang tidak baik, Roh Kudus itu menuntun kita untuk jangan melakukan tindakan itu karena mungkin perbuatan itu akan menyakiti hati Tuhan. Jadi itulah yang dimaksud dengan roh yang baru dari Tuhan. Jadi sesuatu yang sudah lama yang tidak baik di dalam diri kita itu Tuhan ubah dengan Tuhan gantikan dengan roh yang baru, roh yang membawa kita kepada kemenangan dan roh yang membuat kita layak untuk memuliakan Tuhan. Dan poin yang terakhir itu adalah hati yang hidup. Hati yang hidup itu adalah Allah menjanjikan untuk mengganti hati batu kita dengan hati yang hidup. Hati yang hidup adalah hati yang peka terhadap kehendak Allah dan bersemangat untuk mengikutinya. Ini adalah hati yang dipenuhi dengan kasih dan belas kasihan, dan siap untuk melayani sesama dengan sukacita. Hati yang hidup itu, kita punya hati, tapi kalau hati kita tidak hidup, kita tuh akan jadi orang yang biasa-biasa saja. Mungkin kita melihat orang-orang di sekitar kita itu biasa saja, tidak uh, tidak tidak ada rasa simpati jika mungkin kita melihat saudara-saudara kita mengalami kesusahan. Tapi Tuhan memberikan kepada kita itu hati yang hidup, jadi kita bisa merasakan kasih di dalam hati kita. Pasti beberapa orang itu pernah disakiti oleh orang yang mungkin dia menganggapnya orang itu adalah orang terdekatnya.
ketika kita sendiri itu disakiti oleh orang terdekat kita, kita mungkin akan merasakan sakit hati yang luar biasa karena kita menganggapnya oh, orang itu dekat sama kita, orang itu sudah kita anggap seperti saudara kita sendiri, tapi kenapa dia menyakiti kita? Nah, di saat itu kita tuh akan berpikir untuk membenci orang ini, untuk berhenti berkomunikasi dengan orang ini. Tapi pada kenyataannya ketika kita bertemu dengan orang ini, kita itu kayak ya udah biasa aja, kita tetap temenan, tetap ketawa-ketawa tanpa kita sadari. Itulah yang disebut dengan hati yang hidup. Hati yang hidup itu dimana hati kita itu memiliki kasih di dalamnya. Ketika orang menyakiti kita, tetapi kita gagal untuk membenci orang tersebut, maka itu disebut dengan kasih. Ketika hati kita hidup, kita juga pasti akan semangat untuk melayani Tuhan, karena hati kita itu pengennya tertuju selalu kepada Tuhan. Nah, pertanyaan untuk kita semua adalah, apakah kita siap menerima hadiah tawaran dari Tuhan ini? Apakah kita sudah bersedia untuk melepaskan hati yang keras dan memberikan tempat bagi Allah untuk bekerja di dalam hidup kita? Marilah kita mempersembahkan hidup kita kepadanya, sehingga kita mengalami pemulihan, pembaharuan, dan kehidupan yang baru di dalam Kristus. Sekian firman Tuhan dari saya, semoga firman Tuhan ini bermanfaat dan membuat kita untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Terima kasih.